Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Basar. Di sini saya ditemani rekan saya Rizka Putri Utami dan Miko Wahyu Andika. Dalam video ini, kami ingin menjelaskan cara menghitung mean, modus, dan kuartil menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum memulai video ini, kami ingin menjelaskan video ini dibuat dalam memenuhi tugas harian mata kuliah Statistik Bisnis 1 dengan dosen pengampu Ferry Purnawan, SPD, MPD. Oke, di sini ada contoh soal dengan angka-angka yang tidak beraturan dalam tabelnya. Dalam menghitung distribusi frekuensi, di sini ada 6 tahap yang harus kita gunakan. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. 2. Menghitung jarak atau range. 3. Menghitung jumlah kelas. Keempat, menghitung interval. Kelima, menghitung batas-batas interval. Dan yang keenam, membuat tabel. Tahap yang pertama, mengurutkan data yang terkecil hingga data yang terbesar. Dari data soal yang kita punya tadi, di sini terdapat menjadi data yang berurutan. Jadi, data yang tidak beraturan tadi dalam tabel ini sudah berurut dari tadinya 1, 2, 3, 5, 7 menjadi 1, 2, 3, 5, 7 sampai yang terakhir 56. Jadi sudah mengurut. Yang kedua, menghitung jarak atau range. Dalam menghitung jarak range, kita harus menggunakan dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertinggi yang kita punya dalam tabel ini yaitu adalah 56 dan nilai terendah yang kita punya adalah 1. Berarti 56 diambil 1 sama dengan 55. Masuk yang ketiga, menghitung jumlah kelas. Menghitung jumlah kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Log n dalam hal ini adalah jumlah total nilai yang kita punya, menjadi 1 ditambah 3,3 log n sama dengan 6,9826, atau kita bulatkan dengan 7 karena tidak boleh ada koma dalam menghitung itu karena tidak bisa digunakan. Yang keempat, menghitung interval. Menghitung interval dengan rumus range dibagi jumlah kelas sama dengan 50 dibagi 7 sama dengan 7,857, atau kita bulatkan menjadi 8. Masuk yang kelima, menghitung batas-batas interval. Menghitung batas-batas interval, kita menggunakan cara P sama dengan nilai terkecil ditambah buka kurung I interval diambil 1. Jadi kita di sini ada tahap-tahap dari P1 sampai P8, yaitu 1 ditambah 7 diambil 1 sama dengan 7, dan seterusnya sampai P8 hingga menjadi P8 sama dengan 50 plus ditambah 7 diambil 1 sama dengan 56. Membuat tabel. Cara membuat tabel yang sudah kita dapatkan dari angka-angka itu menjadi seperti ini, yaitu dari kelas 1 sampai 8 sampai 45 sampai 56 dan jumlahnya totalnya menjadi 65. Saya di sini akan membahas bagaimana cara mencari mean. Di sini saya diberikan data bentuk tabel berikut ini. Untuk menentukan nilai mean, mohon diperhatikan di sebelah kanan saya. Mean dapat diperoleh dengan cara jumlah semua frekuensi kelas dikali nilai tengah dibagi total frekuensi, atau dirumuskan stigma F dikali NT dibagi stigma F sama dengan 1870 dibagi 65
dan hasilnya adalah 28.769. Pembahasan soal modus dan median. Di sebelah kanan saya sudah terdapat tabel data kelompok untuk mencari modus dan median. Untuk mencari modus, kita dapat menggunakan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. MO adalah modus. TB adalah tepi bawah kelas modus. Untuk mencari tepi bawah kelas modus, kita dapat melihat dari frekuensi dari yang paling tinggi. Di sini, frekuensi yang paling tinggi adalah 12, dan kelasnya adalah 32. Jadi, 32 dikurang 0,5 sama dengan 31,5. Kemudian ditambah D1. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya 12. Per D1 tadi, 12 dikurang 10 ditambah D2. Frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Karena frekuensi sesudahnya tidak ada, jadi 0. Dikali I, yaitu panjang kelas. Panjang kelas dapat dilihat dari kelas pertama, yaitu 1 sampai 8. Berarti panjang kelasnya adalah 8. Jadi, 31,5 ditambah 16 per 5, yaitu 16 dibagi 5 sama dengan 3,2. Jadi, 31,5 ditambah 3,2 sama dengan 34,7. Jadi, modusnya adalah 34,7. Median. Untuk mencari median, kita dapat menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali I. ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas mediannya adalah 24,5 ditambah N, yaitu banyak data. Banyak datanya adalah 1 per 2 dikali 65 per 2 dikurang FK-nya 25. Per F-nya adalah frekuensi kelas median. F-nya 10 dikali I, yaitu 5. Diambil dari 1 sampai 8, panjang kelasnya adalah 8. Jadi, 24,5 ditambah 1 per 2 dikali 7,5 per 10 dikali 8. Sama dengan 24,5 ditambah 36, hasilnya adalah 30,5. Jadi mediannya adalah 30,5. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung kuartil. Cara menghitung kuartil, kita di sini dibagi menjadi 3, yaitu menghitung kuartil bawah, menghitung kuartil tengah, dan menghitung kuartil atas. Yang pertama adalah kita cari dulu atau kita menghitung kuartil bawah. Di sini kita cari Q1-nya dulu. Q1 sama dengan interval per 4 dikali N. N dalam di sini adalah jumlah frekuensi kelas total frekuensi kelas yang kita punya. Yaitu berarti sama dengan 1 per 4 dikali 65 sama dengan 16,25. Di sini kita sudah dapatkan data Q1-nya 16,25. Oke, di sini kita langsung masuk menghitung kuartil bawah. Di sini kuartil bawah kita menggunakan rumus Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1 per 4 diambil FK Q1 dibagi FQ1 dikali P. Kita langsung hitung. 8,5 ditambah 16,25 diambil kelas sebelumnya, yaitu 8 dibagi 10 dikali 8, berarti 8,5 ditambah 8,25 dibagi 10 dikali 8 sama dengan 8,5 ditambah 6,6 sama dengan 15,1. Berarti di sini kuartil bawah yang kita miliki adalah 15,1. Kita masuk ke kuartil tengah. Sama seperti kuartil bawah tadi. Karena di sini kita menggunakan kuartil tengah, kita berarti cari Q2-nya dulu. Q2 di sini berarti interval per 4 dikali N.
berarti sama dengan 2/4 dikali 65, berarti sama dengan 32,5. Berarti kuartil 2 yang kita miliki di sini adalah 32,5. Masuk kita dengan rumusnya, sama seperti rumus kuartil bawah tadi, yaitu TB Q2 ditambah 2/4 diambil frekuensi kelas sebelumnya atau FK Q2 dibagi FQ2 dikali P. Berarti 24,5 ditambah 32,5 diambil 25 dibagi 10 dikali 8 sama dengan 24,5 ditambah 7,5 dibagi per 10 dikali 8 sama dengan 24,5 ditambah 6 sama dengan 30,5. Berarti kuartil tengah kita adalah 30,5. Masuk dengan kita menghitung kuartil atas. Menghitung kuartil atas, kita menggunakan rumus yang sama seperti kuartil bawah dan kuartil tengah tadi. Berarti di sini Q3 sama dengan interval per 4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 65 sama dengan 48,75. Berarti Q3 kita 48,75. Masuk ke rumus. Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 3/4 diambil FK Q3 per dibagi FQ3 dikali P. Berarti 39,5 ditambah 48,75 diambil 47 bagi 9 dikali 8 sama dengan 39,5 ditambah 1,75 dibagi 9 dikali 8 sama dengan 39,5 ditambah 0,972 sama dengan 40,472. Berarti kuartil atas yang kita miliki di sini adalah 40,472. Baik. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi SPSS untuk menghitung mean, modus, dan kuartil. Baik, di sini ada dua tampilan yaitu data view dan variable view. Di sini kita masuk ke variable view. Variable view di sini ada nama, type, weight, desimal sampai roll. Baik, di sini kita akan masukkan nama dengan nilai. Di sini kita edit desimalnya karena kita tidak menggunakan desimal. Setelah itu kita ke data view dan muncullah di sini nilai. Baik, selanjutnya kita isi kolom nilai dengan soal yang kita punya. 1, 2, 3, dan selanjutnya sampai ke kolom 30 disesuaikan dengan angka yang ada di kelas kita, yaitu angka 65. Baik, selanjutnya setelah selesai kita pengisian nilai, kita klik analyze, kita klik describe statistik, kita klik frequency, kita klik statistik, kita isi yang mau kita cari datanya. Kita klik kuartil, mean, median, modus, deviasi, dan varians. Maksimum, minimum. Kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data yang sudah kita buat, yaitu data frekuensi dari mean, median, modus, standar deviasi, varian, maksimum minimum, dan presentasinya. Dan juga di sini ada nilai frekuensi yang sudah
berurutan nilainya, yaitu di angka 1 ada 1, angka 2 ada 1, sampai angka 56 ada 1. Baik, cukup sekian video ini kita buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sebelumnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.